Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim semuanya, bertemu lagi di podcast Forum Rohis Kebumen bersama saya Nur Rahman. Kira-kira kali ini kita akan membahas apa ya? Penasaran kan? Oke, akan saya beritahu. Kali ini kita akan membahas tentang amalan dan keutamaan bulan Dzulhijjah. Karena sebentar lagi kita akan menyambut bulan Dzulhijjah. Jadi, di sini saya akan menjelaskan amalan-amalan dan keutamaan bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah adalah bulan ke-12 dalam kalender Hijriah. Bulan ini sering disebut juga dengan bulan haji. Ya, karena di bulan Dzulhijjah, umat Islam yang telah terdaftar akan menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Perlu sahabat Rois ketahui, di bulan Dzulhijjah ada beberapa hari yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hari yang paling baik sepanjang tahun. Hal itu disebutkan dalam firman-Nya melalui surat Al-Fajr ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asr. Artinya, demi fajar, demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1-2. Melalui ayat di atas, ada pendapat yang kuat menyatakan maksudnya adalah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang istimewa. Misalnya saja, Islam disempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan tersebut, dan bulan Dzulhijjah adalah bulan muktamar umat Islam di dunia. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya melakukan amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Dzulhijjah. Insya Allah, melalui amalan tersebut ada ganjaran besar yang bisa didapatkan. Berikut adalah beberapa amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang akan saya jelaskan. Di antaranya yaitu yang pertama, melakukan haji dan umroh. Amalan yang pertama adalah melakukan haji dan umroh. Dengan menjadi haji mabrur, maka tidak ada balasan yang setimpal selain surga. Hal ini dijelaskan dalam hadis berikut. Satu umroh ke umroh lainnya menjadi penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal untuknya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Puasa sunnah. Amalan yang kedua pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah puasa sunnah, yakni antara tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Minimal mengerjakan puasa sunnah di hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk yang selain jemaah haji. Seperti dijelaskan dalam hadis berikut. Semua amal anak manusia untuk dirinya sendiri, kecuali saum. Karena sesungguhnya saum itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain itu, dengan puasa sunnah juga bisa menghapuskan dosa selama 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun setelahnya. Saum hari Arafah, aku mengharap Allah menghapuskan dengannya dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun sesudahnya. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah. 3. Sholat wajib berjamaah dan berbanyak sholat sunnah. Amalan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang bisa sahabat Rois kerjakan adalah melakukan sholat wajib berjamaah di masjid dan banyak mengerjakan sholat sunnah seperti sholat rawatib, duha, tahajud, witir, tahiyatul masjid, dan sebagainya. Dengan menjalankan sholat sunnah tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai hambanya. Hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Ahmad. 4. Banyak membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan zikir. Selain itu, jangan lupa untuk banyak membaca zikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat Dream dianjurkan untuk banyak membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan zikir. Mengamalkan bacaan tersebut adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dijelaskan dalam hadis berikut ini. Tiada hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal kebaikan pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah. Lebih 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, maka hendaklah kalian memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad. 5. Bersedekah. Meskipun sedekah bisa dilakukan kapan saja, sedekah juga sangat dianjurkan untuk dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dengan melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan ganjaran untuk mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Hal itu dijelaskan dalam firman-Nya melalui surat Al-Baqarah ayat 261.
Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. 6. Menyembelih hewan kurban. Bulan Zulhijjah juga identik dengan menyembelih hewan kurban atau disebut dengan Idul Adha. Hewan yang disembelih berupa hewan-hewan ternak seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Hewan-hewan kurban yang disembelih lalu dibagikan kepada umat Islam lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba yang berwarna putih dan bertanduk 2. Beliau membaca Bismillah dan takbir, menekankan kakinya ke sisi leher domba, dan menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mengapa bulan Zulhijjah dikatakan sebagai bulan yang istimewa, dan kita sebagai umat muslim harus bersungguh-sungguh dalam beribadah pada bulan itu? Karena bulan Zulhijjah merupakan bulan yang di dalamnya terdapat berbagai macam keutamaan. Berikut beberapa keutamaan bulan Zulhijjah yang patut Anda ketahui. 1. Allah sangat mencintai amalan-amalan soleh yang dikerjakan hambanya pada bulan Zulhijjah, terutama di 10 hari pertamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min ayamil amalu sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadzil ayam, yakni ayyamul asr." Qila walal jihadu fisabilillah, qala walal jihadu fisabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji min dzalika syai'. Artinya, tidaklah ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibanding hari-hari, yakni 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat berkata, tidak juga jihad di jalan Allah, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar untuk berjihad dengan diri dan hartanya, kemudian semuanya itu tidak kembali lagi, yakni mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. 2. Zulhijjah merupakan bulan berkumpulnya ibadah-ibadah yang utama. Dalam Fath al-Bar, Ibnu Hajar al-Asqalani pernah menyampaikan bahwa sebab yang jelas tentang keistimewaan 10 hari di bulan Zulhijjah adalah karena pada hari tersebut merupakan waktu berkumpulnya ibadah-ibadah utama, yaitu salat, saum, sedekah, dan haji. Dan itu tidak ada di hari-hari selainnya. 3. Zulhijjah merupakan bulan yang pahala amalnya tidak pernah berkurang dan bahkan dilipat gandakan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, artinya ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak pernah berkurang. Kedua bulan itu adalah bulan Id, bulan Ramadan, dan bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 4. Zulhijjah merupakan bulan yang memiliki hari-hari yang khusus, hari Tarwiyah, yang jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Tarwiyah berasal dari kata ar-rawiyah yang artinya berpikir atau merenung. 8 Zulhijjah disebut sebagai hari Tarwiyah dikarenakan pada hari itu Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir dan merenungkan isi dari mimpinya. Pada hari ini umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji dianjurkan untuk berpuasa. Sebagaimana ucapan Nabi SAW, barang siapa yang tidak melakukan ibadah haji, maka ia disunahkan baginya untuk berpuasa pada hari Tarwiyah, yaitu hari ke-8 bulan Zulhijjah, di mana ia akan memperoleh kebaikan dari Allah berupa pengampunan dosa 1 tahun yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Dinamakan hari Arafah karena pada tanggal 9 Zulhijjah para jemaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Dan pada hari tersebut, umat muslim yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji juga dianjurkan untuk berpuasa. Hari Arafah merupakan hari yang penuh dengan keberkahan, di mana Allah memberikan kebebasan bagi banyak orang dari api neraka, serta membangga-banggakan
membanggakan para jemaah haji di hadapan para malaikatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak ada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari azab neraka daripada hari Arafah. Sesungguhnya dia pada hari itu mendekat. Kemudian membanggakan mereka para jemaah haji di hadapan para malaikat. Lalu dia bertanya, apa yang diinginkan oleh para jemaah haji itu? Hadis riwayat Muslim. Hari An-Nahar yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. An-Nahar artinya adalah menyembelih. Jadi tanggal 10 Zulhijjah merupakan hari di mana banyak orang melakukan penyembelihan hewan kurban. Pada hari tersebut, umat muslim merayakan hari raya Idul Adha dan melaksanakan sholat sunnah Id, serta menyembelih hewan kurban. Dan pada hari itu, umat muslim dilarang untuk berpuasa, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayyamu minna ayyamu akli wa syurabi wa zikrillahi azza wa jalla. Artinya, hari-hari Mina, hari Nahar, dan Tasyrik adalah hari-hari makan dan minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Itulah beberapa keutamaan dan amalan yang bisa sahabat Rohis lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kamu juga bisa menambah amalan dengan membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, bersilaturahmi, mendamaikan mereka yang bertikai, dan amalan lainnya. Insya Allah dengan menjalankannya kamu bisa mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjabaran tentang amalan dan keutamaan bulan Dzulhijjah. Semoga kita semua dapat menjalani bulan Dzulhijjah dengan berkah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.